Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah jemaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita mengupas atau membahas kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi, masih pada bab An-Nasihah, bab tentang nasihat. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Surat Al-Hujurat ayat 10. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Saya hanya ingin menambahkan sedikit saja bahwa sebagai penyempurna pembahasan terdahulu, bahwa kekuatan Islam itu terutama muncul dari ukhuwah Islamiyah. Ya. Jadi dengan ukhuwah Islamiyah itu umat Islam jadi kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kalian semuanya pada tali Allah. Para mufassir diantaranya menyebutkan tali Allah itu ukhuwah Islamiyah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya, ukhuwah Islamiyah yang paling tinggi adalah, atau yang paling sempurna adalah sebagaimana sabda Nabi bahwa di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wa syabaka baina asabi'ahu. Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim lainnya, bahwa Nabi menyebutkan bahwa orang mukmin terhadap mukmin yang lain itu kal bunyan, seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'du ba'dan, masing-masing saling menguatkan. Namanya bangunan itu masing-masing saling menguatkan. Ada yang jadi fondasi, ada yang jadi tingkap itu apa? Jendela, ada yang menjadi atap. Wa syabaka baina asabi'ihim. Dan Nabi mengapa nih? Ya, menyilang-nyilang tangannya menunjukkan begitulah orang mukmin itu dalam bersaudara seperti sebuah bangunan. Ya, kokoh. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan bahwa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathal jasadi idastasqa udhun tada'a lahu sairul jasadihi bisahari wal humma. Apa artinya itu? Perumpamaan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu bagaikan satu tubuh, ya, bagaikan satu badan. Idastasqa udhun, apabila satu bagian tubuh yang sakit, sairul jasadihi, maka tubuh lainnya juga merasa sakit. Bisahari wal humma, enggak bisa tidur, gelisah dan sebagainya, dan panas. Nah, coba bayangkan, apa pasal misalnya ketika kaki tertusuk duri, kok apa pasal kok mulut yang bilang apa?
Biasanya kalau tertusuk duri apa dibilang mulut? Au kan? Ya, mungkin orang biasa bilang au. Apa pasal pula? Jari kaki yang terkena kok mulut yang bilang aduh. Wah, atau kalau orang beriman, orang yang mantap, subhanallah. Apa hubungannya? Nah, itulah seperti satu tubuh. Jadi kalau ada, Nabi bagus sekali membuat perumpamaan ini. Kalau ada muslim yang lain sakit, kita juga merasa sakit. Ya. Tapi ingat, itu tidak akan terjadi apabila ada kedengkian di hati kita. Karena kedengkian di hati kita, kalau teman kita sakit, mati, patah, nyencok, patah tubuh. Nah, itu kalau dengki. Makanya ini harus dihilangkan dengki dulu, baru muncul ukhuwah Islamiyah yang sempurna seperti ini. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta, tidak sempurna iman sekalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Tidak sempurna iman kalian sebelum kalian menyayangi saudara kalian seperti menyayangi diri kita sendiri. Ini ukhuwah Islamiyah yang paling tinggi dan susah mendapatkannya. Kita juga belum tentu. Bagaimana kita sayang sama dia seperti kita sayang pada diri sendiri. Tapi itulah yang terjadi kalau ukhuwah Islamiyah itu betul-betul terjadi di kalangan umat Islam. Akan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Coba bayangkan. Ada teman kita dipukul, kita merasa juga dipukul. Kekuatan kita luar biasa dengan ukhuwah Islamiyah. Tapi bagaimana dengan kata Nabi begini? Kata Nabi, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi, hadis ini dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu. Kata Nabi, suatu saat kalian akan dikepang atau dikerubungi oleh musuh-musuh kalian seperti mereka mengerubungi makanan di meja makan. Jadi kata Nabi, suatu saat kalian akan berada pada kondisi di mana musuh-musuh kalian akan mengepung kalian, akan menyerbu kalian, akan mengerubungi kalian seperti mereka mengerubungi makanan di meja makan. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Terkejut para sahabat. Terkejut. Kok bisa ya? Pada suatu masa, suatu saat nanti umat Islam ini akan dikerubungi oleh orang-orang yang anti-Islam seperti mereka mengerubungi al-akalatu ila qas'atiha, seperti mengerubungi makanan di meja makan. Faqala qail, kemudian seorang sahabat bertanya kepada Nabi, min qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, kenapa seperti itu? Apakah pada masa itu ya Rasulullah kami jumlahnya sedikit? Apa jawaban Nabi? Faqal bal antum yawma idzin katsirun. Nah, apa kata Nabi? Tidak, justru pada saat itu, pada saat kalian dikerubungi oleh orang-orang yang anti-Islam seperti mereka mengurupi makanan, pada saat itu kalian itu mayoritas. Kalian mayoritas, kata Nabi. Tapi kata Nabi selanjutnya, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is saili. Tapi kalian mayoritas, kalian banyak jumlahnya, tapi seperti buih di lautan. Apa maksudnya buih di lautan? Apa kira-kira apa yang kita tangkap ketika Nabi mengatakan umat Islam banyak, mayoritas, tapi seperti buih di lautan? Dipermainkan orang, dipermainkan oleh gelombang. Jadi umat Islam banyak tapi dipermainkan oleh orang, bisa dibayar oleh orang.
Jumlah le tapi merongon menan dengan tonton yang diopeng. Banyak. Buktinya sekarang banyak. Hana je lah apa yang diperjuangkan, hana je lah. Pokoknya to yang diopengnya yang diperjuangkan. Banyak. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is saili. Kalian itu seperti buih di lautan. Bukan hanya itu, kemudian Nabi mengatakan apa? Wala yanzi'annallah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Lantas kemudian Allah cabut dari dada, dari hati musuh-musuh kalian rasa takut kepada kalian. Para ulama mengatakan berarti dulunya dulunya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, orang-orang anti-Islam itu sangat takut kepada Islam. Tapi pada masa itu kata Rasulullah, Allah mencabut rasa takut musuh-musuh kalian pada kalian. Ana yumli umat Islam pada saat itu. Ana makul. Yang lebih parah lagi Nabi mengatakan walayak difannallah fi sudurikum. Setelah Allah cabut rasa gentar dari dada musuh-musuhmu, Allah tanamkan pula ke dalam hatimu al-wahana, penyakit wahan. Penyakit wahan. Faqala qail, kemudian sahabat bertanya tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, wa mal wahanu?" Wahai Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Apa jawaban Nabi? Ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu adalah cinta dunia dan takut kepada kematian. Itulah yang membuat persaudaraan kita jadi hilang. Karena terlalu cinta pada dunia. Akhirnya siapa yang bayar, itulah kawan. Itulah saudara saya. Ternyata kita mayoritas hari ini, tapi nggak ada harga lagi. Bisa digunakan, dimanfaatkan oleh orang. Gimana? Atau pertanyaannya adalah, sudah sampaikah masa yang digambarkan oleh Rasulullah? Kenapa? Karena ukhuwah kita hilang. Coba kita lihat kata Nabi tadi. Ukhuwah yang sebenarnya, yang sempurna adalah bagaimana? Kalau saudara kita dipukul, kita merasa juga dipukul. Ya. Umat Islam itu seperti bangunan. Fondasi hari ini nggak ada, masing-masing. Ada orang, maaf kita bilang hari ini, misalnya ada saudara kita dipukul tengah jalan, kau tandanya, bang hutang polisi. Kenapa bangunan? Tak perlu kita tolong. Masing-masing jalan paling untuk umat sayang ada, sekedar untuk umat sayang ada. Inilah yang terjadi hamba Allah. Kita krisis persaudaraan hari ini. Dan persaudaraan yang sebenarnya bukan sekedar lipstik, bukan sekedar ucapan, tapi apa kata Nabi tadi? Sama seperti sebuah tubuh, kal jasadi seperti sebuah tubuh badan kita ini, idastashka udhun tada'alahu sa'il jasadi bisahari wal umma. Umat Islam bersaudara itu, orang mukmin itu dengan saudaranya yang lain bagaikan satu tubuh. Yang apabila satu bagian saja yang sakit, meradang semuanya. Ya, kita tertusuk duri aja kaki, tapi nggak bisa tidur kita. Adakah kita bersaudara seperti itu hari ini? Adakah kita seperti sebuah bangunan yang kokoh? Adakah kita menyayangi saudara kita seperti menyayangi diri kita sendiri? Tidak ada. Berarti hari ini kita seperti buih di lautan. Gimana kira-kira? Tuh. Kita seperti buih di lautan. Nah, itu hakikat persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Nah, ya, itu sekedar tambahan saja. Oh, tadi apa tadi? Kenapa bagaimana ciri-ciri orang kena penyakit wahan tadi? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan takut kepada mati.
Kenapa kok terlalu cinta pada dunia sehingga takut mati? Dan ini sesuai dengan firman Allah, wajah asrakatul maut bil haq dalika ma kunta minhu tahid. Kemudian datanglah asrakatul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Kenapa hubbud dunia wa karahiyatul maut? Orang kalau terlalu cinta dunia, apapun dia korbankan untuk mendapatkan kesenangan dunia. Pokoknya asal bisa dapat uang, enggak peduli halal haram, temok saja. Munyo anak kaya le. Yang prinsip. Yang halal mandang susah. Yang haram mandang susah. Apalagi halal. Pokoknya asal mengejar kesenangan dunia, apakah materi atau kekuasaan, menghalalkan segala cara. Akibatnya apa? Karena berusaha mati-matian untuk mencapai kesenangan dunia karena terlalu cinta kepada dunia, akhirnya merasa banyak dosa sehingga takut kepada mati. Itu saling berhubungan. Ya. Sebagaimana sering saya jelaskan dalam ceramah ta'liyah, apa betul kita takut mati? Kalau kita takut mati, akidah kita bermasalah. Ini saya ingatkan. Kalau kita takut kepada mati, akidah kita bermasalah. Tauhid asma wa sifat kita bermasalah. Apa hubungannya dengan tauhid asma wa sifat? Tauhid asma wa sifat itu apa? Kita mentauhidkan Allah dalam nama-nama Allah. Berapa nama Allah? 99 yang disebut dengan Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna. Fad'uhu. Di antara Asmaul Husna adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita meyakini Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian kita sebagai orang yang beriman, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu amat cinta kepada Allah. Kita yakini secara tauhid asma wa sifat Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita orang beriman amat cinta kepada Allah. Berarti kematian itu saat bertemu dengan kekasih. Terus apakah kita bertemu dengan kekasih takut? Kita takut hanya kepada musuh. Makanya saya bilang, kalau kita terlalu takut mati, kita menganggap Allah itu musuh, rusak akidah kita. Hati-hati. Kalau kita takut kepada mati, kita menganggap Allah itu bukan kekasih, tapi musuh. Kalau kita menganggap kekasih, kita enggak perlu takut kepada mati, karena kita meyakini kita bertemu dengan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus kenapa kok ada orang yang takut kepada mati? Juga Allah menjelaskan dari tadi dalam surat Qaf ayat 19 tadi, wajah asrakatul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian datanglah sarakatul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang kamu ingin selalu lari daripadanya. Kenapa tak kita takut mati? Karena hubbud dunya wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia. Coba kita lihat sekarang. Pokoknya berusaha mati-matian, yang penting dapat uang, yang penting berkuasa. Nah, itu dia. Hari ini kita seperti buih di lautan. Hari ini kita seperti buih di lautan. Saya ulangi lagi, hari ini kita seperti buih di lautan. Banyak kita, tapi dipermainkan oleh ombak. Terapung sana, terapung sana, terapung sini, terombang-ambing, dipermainkan oleh ombak. Seperti buih di lautan. Kenapa? Karena kita tidak lagi bersaudara. Buktinya apa? Nah, dulu sudah pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, di antara ciri-ciri bersaudara itu adalah awsaqul mural iman. Kata Nabi, tali iman yang paling kokoh adalah al-muwalatu fillah, wala karena Allah, wal muadatu fillah, bermusuhan karena Allah, wal hubbu fillah, menyayangi karena Allah, wal bughdu fillah, membenci karena Allah. Coba kita introspeksi, muhasabah. Adakah kita menyayangi atau membenci seseorang karena Allah? Atau karena enggak bayar hutang?
atau karena yang lain? Coba kita lanjutkan saja ya. Jadi itulah kira-kira tambahan jadi dalam pada ayat innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Wa an Abi Ruqayyah Tamim ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Para ahli tafsir banyak membahas maksud ayat ini. Di antaranya yang paling bagus berpendapat adalah maksud agama itu nasihat. Agama ini menasihati setiap manusia agar bisa menjadi hamba Allah yang saleh, salehah, bertakwa dan sebagainya, sehingga dia bisa pulang ke kampung halamannya. Apa kampung halamannya? Jannah. Ya, jannah. Jadi kata Nabi, ad-dinu an-nasihah. Qulna, ketika Nabi mengatakan agama itu nasihat, qulna, para sahabat bertanya, liman, bagi siapa ya Rasulullah? Jadi ketika Nabi mengatakan inna-din nasihah, sesungguhnya agama itu nasihat, faqal, qulna, kami mengatakan liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah bahwa agama itu nasihat. Faqal, Nabi mengatakan ya Allah, bagi Allah, wali kitabihi, bagi kitabnya. Maksudnya apa? Siapa? Apa? Al-Quran. Wali rasuli, bagi rasulnya, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wali kitabihi, ya, Al-Quran. Wali rasulihi, Rasulullah. Wali a'immatil muslimin, bagi pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan masyarakat pada umumnya. Nah, ini perlu kita jelaskan sedikit apa maksud dari ya nasihat bagi Allah. Maksudnya adalah ya, dan nasihat seperti Imam An-Nawawi dalam kitab beliau yang kecil itu Arba'in ya, kitab Arba'in disebutkan bahwa maksud nasihat bagi Allah adalah kita mengikhlaskan, benar-benar mengikhlaskan Allah dalam beribadah, dalam mentauhidkan Allah, benar-benar mengikhlaskan. Ya, nasihat itu bagi Allah. Ini kita mengikhlaskan Allah, ya. Ketika Allah menyuruh apapun, memerintahkan apapun, kemudian Allah melarang apapun, kita sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Dengan kata lain, kita jangan sampai terjebak kepada kesyirikan. Itu nasihat bagi Allah. Ya. Jadi nasihat bagi Allah maksudnya kita mengikhlaskan dalam beribadah, mentauhidkan Allah dan tidak terjebak kepada kesyirikan. Kita tidak terlalu masalah mungkin dengan syirik besar. Tapi yang paling bermasalah hari ini dengan syirik kecil. Karena saya contoh, ada orang misalnya berzikir, ya, katakan atau nggak usah berzikir, salat, pakai mic sampai terdengar sampai satu kampung, pakai misalnya baca Al-Fatihah. Tujuannya untuk apa? Paham ya? Misalnya gini kan, jadi imam kan baca ayat jahat, misalnya baca apa? Al-Fatihah. Tapi pakai mic keluar didengar oleh seluruh kampung misalnya. Tujuannya untuk apa? Coba jawab dulu, tujuannya untuk apa? Kalau hanya didengar oleh Allah, nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu maha mendengar lagi maha mendengar lagi maha dekat. Rasulullah mengatakan innahu ma'akum, innahu sami'un qarib.
Sesungguhnya Allah bersama kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Apa tujuannya? Jangan-jangan terbetik nanti niatnya akan didengar oleh manusia. Bagaimana dengan hadis Nabi? Nabi mengatakan syirik kecil itu kadabi bil namli ala safatis saudaa fi dulumatil laili. Syirik itu kadang-kadang sangat halus seperti jejak semut di atas batu hitam di malam hitam nampak enggak? Jadi untuk apa juga kita teriak-teriak? Kita tadi berzikir lagi, berzikir keras-keras. Untuk apa? Oh, supaya kita didengar oleh Allah. Apa Allah nggak dengar kalau nggak teriak-teriak? Kita paling bermasalah dengan syirik kecil. Syirik besar nggak jelas kita. Semua orang tahu, hampir semua orang tahu. Nggak boleh ke kuburan, nggak boleh pakai jimat. Kecuali orang-orang yang tertentu yang nggak tahu itu syirik. Tapi yang paling bermasalah itu tadi syirik kecil. Sampai Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil, bukan syirik besar. Syirik besar Nabi nggak takut. Tahu itu berhala kok, tahu itu setan kok, tahu jimat itu jelas. Man ta'allaka tamimah faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan jimat sungguhlah telah syirik. Tahu itu dukun, enggak lalu kita. Tapi yang bermasalah adalah syirik kecil. Ketika nama kita enggak disebutkan, kita risau. Ya, kita bersedekah lupa disebutkan nama, kita risau kita. Apakah kita sudah benar ikhlas? Kalau kita sudah naik haji, enggak ditaruh haji nama haji kita risau. Haji taruh nama haji. Kalau enggak taruh gimana? Marah. Jangan-jangan persis seperti yang digambarkan oleh Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami dapati seluruh amal mereka yang sangat banyak, lantas kami jadikan amal mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Ada sedikit saja yang diterima. Nah, gimana? Belum lagi kadang-kadang kita berdoa keras-keras. Apa lantas Allah enggak dengar kalau enggak keras-keras? Berzikir keras-keras, apa Allah enggak dengar kalau kita enggak keras-keras? Ngaji keras-keras, apa Allah enggak dengar? Ya. Itu. Jadi Allah itu ya, Masya Allah, kalau kita lihat ya penjelasan kalau kita hayati Asmaul Husna, Masya Allah. Kalau kita paham, kita enggak perlu khawatir. Ternyata Allah mengawasi kita, selalu mengawasi kita. Dan tidak akan tertukar amalan kita. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana kalau salah disebutkan nama ketika menyembelih kurban? Kan ada salah juga nama. Gimana saya sia-sialah. Kamu pikir Allah itu apa? Seperti kita lupa-lupa? Allah nggak akan tersilap. Allah tahu itu milik kurbannya siapa. Udah risau deh. Gimana Ustaz nggak disebutkan nama saya apa, nggak sah kurban saya? Masya Allah, kita tanpa sadar telah menghina Allah. Seolah-olah Allah itu tidak maha mengetahui. Ya itu ya hamba Allah. Wali kitabi, kemudian bagi kitabnya. Masya Allah, banyak sekali ya kitab Al-Quran itu menasehati kita. Semuanya Allah, Masya Allah, nasihat Tuhan. Huwa lilladzina amanu hudan wa shifa. Al-Quran itu bagi orang yang beriman, hudan petunjuk, wa shifa Fusilat ayat 44. Kadang-kadang yang anehnya ya, ada orang ya dengan Allah, dengan ayat-ayatnya memperolok-olok. Di antara yang memperolok-olok, ayat Al-Quran itu dinyanyikan. Ayat Al-Quran dinyanyikan. Itu enggak boleh. Al-Quran bukan dinyanyikan. Dinyanyikan, dijadikan teks nyanyi lagu-lagu. Boleh, jelas sekali ya. Walaupun ya tidak sampai
kepada yang dimaksud dengan ayat ini. Tapi bagus sekali kita hayati ayat ini. Allah berfirman, "Qul katakanlah hai Muhammad, abillahi apakah dengan Allah, wa ayatihi dengan ayat-ayatnya, wa rasulihi dengan rasulnya, kuntum tastahzi'un kamu memperolok-olok, la ta'tadiru, jangan kamu minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru. Qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kamu minta maaf, kata Allah. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Ngambil ayat Al-Quran jadikan nyanyian. Dulu sangat terkejut saya, ada satu lagu dangdut dimulai ini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah. Assalamualaikum itu istilah sakra dalam Islam. Gak boleh kita bawa ke lagu dangdut. Pernah dengar dulu? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, joget-joget itu gak boleh. Makanya kenapa para ulama ijma' tidak boleh baca Quran di WC, karena itu bagian dari memperolok-olok ayat Al-Quran. Tidak boleh masuk ayat Al-Quran ke WC, karena dianggap itu bagian dari menghina Al-Quran. Nah, wali rasulnya jelas kan, kita ikut sunnah. Nabi menasihati kita, idza atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jika ada apa yang datang dari Rasul, ambillah, apa yang dilarangkannya tinggalkanlah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Banyak ayat-ayatnya. Tetapi dalam hal ini kita harus memahami terhadap nasihat Nabi Rasul sebagai nasihat itu dua hal. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu adalah hamba Allah. Barang siapa yang meyakini Barang siapa yang meyakini Nabi Muhammad itu bukan hamba Allah, bukan manusia, maka syahadahnya rusak. Apa maksudnya kita meyakini Nabi Muhammad itu hamba Allah? Dalam ayat dikatakan qul katakanlah Muhammad qul katakanlah hai Muhammad, ya. Ini basyarum mislukum. Ini basyarum mislukum, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Artinya barang siapa yang meyakini bahwa Nabi Muhammad bukan manusia, maka kafir dia. Misalnya seperti orang Kristen meyakini Nabi Isa anak Tuhan. Barang siapa di antara umat Islam yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad itu anak Tuhan, kufur dia. Ya. Artinya apa? Nabi sakit, kita sakit. Nabi makan, kita tidak makan. Nabi salat, kita salat. Kita puasa, Nabi juga puasa. Enggak ada beda. Enggak ada beda kita dengan Nabi. Nabi juga enggak mau terlalu dianjung-anjungkan. Sampai Nabi mengatakan la tatruni kama atratin nasara ibna Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu Abdullah wa Rasul, maka panggillah aku Abdullah wa Rasul. Maka para sahabat semuanya memanggil, coba, ya Rasulullah, enggak ada ya Sayyidina. Semua para sahabat memanggil ya Rasulullah. Enggak ada, coba bawa ke saya, ada enggak hadis yang menunjukkan kata-kata Sayyidina? Enggak ada, karena Nabi enggak suka. Nabi mengatakan, ya, faqulu, maka panggillah aku Abdullah wa Rasuluhu, Abdullah dan Rasulnya. Makanya coba kita lihat teks-teks hadis, ya Rasulullah. Nah, tapi hari ini kita kalau nggak baca Sayyidina, kita dianggap sesat. Ya, itulah. Lucu kan? Yang membedakan kita dengan Nabi pada rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Kan syahadatain itu yang kedua itu kan ada dua rukun. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, Abdun Muhammadur Rasulullah walladzina ma'au asyidda'u 'alal kufar rahmah bainahum. Artinya kita meyakini Nabi Muhammad itu manusia biasa seperti kita, punya ayah, ya, punya ibu. Yang membedakan kita dengan Nabi pada rukun yang kedua apa? Rasulun. Kita meyakini Nabi itu diangkat menjadi Rasul. Barang siapa yang tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka sesatlah dia.
Sekarang saya tanya, kapan Nabi diutus jadi Rasul? Pada umur 40 tahun. Sebelumnya sama seperti kita. Nabi diangkat menjadi Rasul pada umur 40 tahun. Saat beliau berkhalwat di Gua Hira. Khalwat itu bukan bertapa, jangan salah paham. Nabi juga bergaul dengan masyarakat sekitarnya. Turun datang malaikat Jibril. Jibril kepada Rasulullah menyerupai seorang laki-laki. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, Iqra, bacalah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Saat itu belum jadi Nabi. Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Fa'akhadani. Kemudian kata Nabi, malaikat mengambilku. Fa'akhadani hatta balagal min jahda. Malaikat Jibril mengambilku, merengkuhku, memelukku kuat-kuat hingga aku hampir tidak bisa bernafas. Fa'arsalani, kemudian melepaskanku. Fakal malaikat Jibril mengatakan lagi, Iqra. Tetap jawaban Nabi, ma'ana biqari'in, aku tidak bisa membaca. Setelah tiga kali baru tiba-tiba bisa membaca. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara wahyu yang pertama turun? Pakai Bluetooth, transfer data kan? Kan Bluetooth. Siapa Bluetoothnya? Malaikat Jibril. Kan Nabi tidak bisa baca, dipeluk oleh malaikat Jibril, tiba-tiba tertransfer data. Turunlah 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Nah, itu dia. Kayak Bluetooth. Cuman Bluetoothnya dimensi keilahian. Kalau Bluetooth kita dimensi teknologi, dimensi keilmuan. Ya, itu dia. Jadi apa? Nasihat bagi rasulnya. A'immatil muslimin, dan juga nasihat bagi pemimpin kaum muslimin. Hati-hati, pemimpin itu tidak mudah. Cukup terkenal hadis Abu Dzar. Bagaimana hadis Abu Dzar? Kata Abu Dzar apa? Qultu, aku bertanya kepada Rasulullah, Ala tasta'miluni, ya Rasulullah, mengapa engkau tidak mengangkat aku jadi pemimpin? Ya, apa jawaban Nabi? Apa kemudian kata Abu Dzar? Fadaraba biyadihi, ya, kemudian Nabi memukul dengan tangannya ala mangkibi, pundakku. Summa qala, kemudian Nabi mengatakan, ya Abadar, innaka dha'ifun. Wahai Abu Dzar, kamu itu orangnya lemah, mudah nanti digunakan oleh orang lain. Ya. Innaha amanatun, kepemimpinan itu amanah. Jadi nasihat ya agama, kepemimpinan itu amanah. Innaha yaumal qiyamah khisyun wa nadama. Sesungguhnya kepemimpinan itu kalau salah-salah pada hari kiamat menjadi khisyun, kehinaan, wa nadama, apa? Penyesalan. Coba menyesal nanti. Susah nanti sidangnya di akhirat. Enak kayak kita bukan pemimpin nih, enggak banyak-banyak mungkin tidak di sidang oleh Allah, tapi pemimpin. Ya. Jadi illa man akhadha bihaqqiha, kecuali orang yang memimpin memang dia haknya, dia adil, dia pemimpin yang bertakwa. Wa addalladzi alaihi fiha, dan menunaikan hak-hak kepemimpinan berdasarkan ketentuan Allah. Tuh, galak-galak jadi pemimpin. Apalagi kita memimpin bukan dengan ketentuan Allah. Ngeri. Ya. Kemudian terakhir, ya, wa ammatihim, kemudian bagi kaum muslimin semuanya. Nah, disinilah kemudian berlaku namanya dakwah. Ada dai, ada mad'u. Ada dai orang yang mendakwakan, ada mad'u orang yang didakwakan. Ada yang mau bertanya, silakan. Waktu kira-kira ada 5 menit lagi apa 10 menit lagi? 1 menit lagi. Oh, 1 menit lagi. Ya boleh. Tadi kan tidak boleh usah-usah kalau kita dalam sholat pakai mic gitu. Padahal itu kan
Sekarang, oke baik, Masya. Gini, sekarang imam membaca jahar untuk didengar oleh siapa? Bagi yang salah. Bagi yang salah. Bukan bagi orang yang berada di pasar. Oke lah kita bilang syiar. Dalam masalah ibadah nggak ada syiar. Yang ada syiar itu dalam masalah dakwah. Dalam masalah ibadah itu harus murni ikhlas kepada Allah. Kalau dakwah baru syiar. Contoh apa misalnya? Ceramah itu perlu mungkin kita mendengarkan. Tapi hati-hati juga kadang-kadang orang nggak sanggup dengar. Ngaji boleh, silakan ngaji. Tapi juga ada batasannya, kira-kira jam 11 sudah. Jangan ganggu orang tidur. Tapi kalau salat itu ibadah fardu ain. Kita khawatirkan nanti kalau kita perdengarkan kepada orang lain, timbul nanti ingin dipuji orang lain. Tadi itu seperti semut hitam di atas batu hitam, malam hitam. Ya. Kalau seperti itu, banyak kenapa hampir setiap masjid menasah di Arab Saudi dan pakai mic juga semua. Iya. Sebenarnya mic itu di dalam boleh, bagus di dalam. Yang kita persoalkan kan ketika dia di luar. Kalau mic itu di dalam bagus, karena jamaahnya juga kadang-kadang di belakang tidak dengar. Ya karena sudah azan, mudah-mudahan bermanfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.